Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayol ikhwah, dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah. Lalu ia bertanya, "Ya Rasulullah, man ahabbun nas ilallah?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling dicintai oleh Allah? Dan wama hiya ahabbul a'mali ilallah, dan apa itu amalan yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas." Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Wa ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala muslimin. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, kegembiraan yang engkau masukkan pada hati seorang muslim. Au takshifa anhu kurbah, atau engkau hilangkan salah satu kesusahan dia. Au taqdi anhu dainan, atau engkau membayarkan hutangnya. Au tatrudu anhu ju'an, atau engkau hilangkan kelaparannya. Wala an amshiya ma'a akhin li fi hajatin lahu. Aku berjalan bersama saudaraku pada kebutuhan dia. Ahabbu ilayya, itu lebih aku cintai min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni al-masjid, Masjid Al-Madinah. Ya, lebih aku cintai daripada iktikaf di masjid ini, yaitu Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Ya, selama sebulan lamanya. Wa man kafa ghadabahu satarallahu auratahu. Siapa yang menahan marahnya, maka Allah akan tutupi auratnya. Wa man kabama ghaidahu, dan siapa yang menahan kemurkaannya, insya'a ambahu ambah. Kalau ia mau, ia akan lakukan, tapi ia tetap tahan. Maka kata Rasulullah, mala Allahu qalbahu ridhan yaumal qiyamah, maka Allah akan penuhi hatinya dengan keridhaan kelak pada hari kiamat. Wa man masya ma'a akhihi, dan siapa yang berjalan bersama saudaranya fi hajatin lahu, pada kebutuhan dia, hatta yuthbitaha, sampai ia memenuhi kebutuhan tersebut. Athbatallahu qadamaihi, maka Allah akan kokohkan dua kakinya yauma tazulul aqdam, pada hari banyak kaki-kaki yang terpeleset ke dalam api neraka. Subhanallah, di sini Rasulullah SAW ditanya, siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah? Ternyata kata Rasulullah, yang paling dicintai oleh Allah yaitu yang paling bermanfaat untuk manusia. Ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kepada kita agar kita berjiwa bagaimana bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Bukan menjadikan bagaimana orang lain bermanfaat buat saya, bukan. Tapi yang kita pikirkan adalah bagaimana saya bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Oleh karena itulah Rasulullah SAW sabda, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Subhanallah. Rasulullah menganjurkan umatnya untuk berjiwa bagaimana bisa memberikan manfaat. Bagaimana ia tidak menyandarkan dirinya kepada orang lain, tapi ia berusaha. Ia berusaha untuk memberikan manfaat untuk manusia. Subhanallah. Oleh karena Rasulullah SAW sabda, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah kalian untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Wala ta'jaz. Wasta'in billah wala ta'jaz, dan mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan kamu malas. Seorang mukmin selalu yang ia pikirkan bagaimana bermanfaat hidupnya. Siapa yang punya kelebihan harta, ia berpikir bagaimana saya memberikan manfaat dengan harta saya. Siapa yang punya kelebihan ilmu, ia berpikir bagaimana saya memberikan manfaat dengan ilmu saya kepada manusia. Siapa yang punya kelebihan tenaga, ia berpikir bagaimana saya bisa memberikan manfaat kepada manusia. Kata Rasulullah, wa tu'inu rajul ala dabbatihi. Engkau membantu seseorang untuk menaikkan barang-barangnya ke kendaraannya, itu sedekah buat kamu. Sampai-sampai demikian akal Islam.
Islam menganjurkan kita untuk menjadi orang yang bermanfaat buat manusia. Akhul Islam. Kemudian Rasulullah bersabda, ahabbul a'mali ilallah, dan amal yang paling dicintai oleh Allah, apa itu? Sururun tudkhiluhu ala muslim, kegembiraan yang engkau masukkan pada hati seorang muslim. Masya Allah. Ketika seseorang berusaha ingin menggembirakan saudaranya, ia lihat saudaranya sedang bersedih hati, ia berusaha gembirakan hatinya. Ia lihat temannya sedang sakit, maka ia hibur hatinya dengan ia menjadikan dia semakin sabar menghadapi sakitnya tersebut. Maka itu amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Rasulullah, di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yaitu kegembiraan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim, atau engkau hilangkan salah satu kesulitan hidupnya. Sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW, man naffasa an mu'minin kurbatan naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang menghilangkan salah satu kesulitan seorang mukmin, maka Allah akan hilangkan salah satu kesulitannya kelak pada hari kiamat. Siapa di antara kita yang tidak ingin kesulitan kita pada hari kiamat dihilangkan? Karena kesulitan di hari kiamat lebih dahsyat, lebih syadid, lebih keras, subhanallah. Kemudian kata Rasulullah, "Au tatrud anhu ju'an," atau engkau hilangkan kelaparan pada dia. Jangan sampai kita biarkan tetangga kita kelaparan, seorang mukmin kelaparan. Terkadang karena acuh tak acuhnya banyak orang kaya tidak peduli, ternyata di sana kaum muslimin di kampung-kampung sana mereka kelaparan. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka menjadi korban-korban yang empuk bagi kristenisasi. Akhirnya mereka pun mudah menggadai akidahnya demi untuk mendapatkan sesuap nasi. Maka Rasulullah mengatakan orang yang menghilangkan kelaparan dari seorang muslim itu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Au taqdi anhu daina," atau engkau membayarkan hutang untuknya. Masya Allah. Dahulu kata Rasulullah, ada seorang laki-laki yang amalannya adalah ia memberikan hutang kepada orang-orang. Kemudian ia berkata kepada pelayannya, "Wahai pelayan, coba kamu lihat, adakah di antara mereka yang susah? Maka bebaskan saja hutangnya." Maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, "Ana ahaqqu bi minka," aku lebih berhak dengannya dari kamu. Wahai malaikat, bebaskan ia dari adab api neraka. Subhanallah. Subhanallah. Maka ketika seseorang berusaha untuk membantu saudaranya yang terlilit hutang, maka Allah akan hilangkan kepadanya atau Allah lepaskan ia daripada adab api neraka kelak pada hari kiamat. Lalu Rasulullah bersabda, "Wala an amsyiya ma'a akhin li," aku berjalan bersama saudaraku pada kebutuhan dia, itu lebih aku sukai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi sebulan lamanya. Siapa di antara kita yang pernah iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan? Tidak ada. Ternyata kita berjalan bersama saudara kita yang kesusahan untuk memenuhi kebutuhannya. Ternyata itu, kata Rasulullah, lebih besar pahalanya daripada iktikaf di Masjid Nabawi. Subhanallah. Itu menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kita agar jangan egois. Islam mengajarkan kita agar menjadi orang-orang yang berjiwa dermawan, agar menjadi berjiwa sosial, selalu memperhatikan bagaimana kehidupan saudara-saudara kita. Ya, sampai Rasulullah mengatakan, aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi hajat dia. Itu lebih aku sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi sebulan lamanya. Lalu Rasulullah mengatakan, siapa yang menahan amarahnya, maka Allah akan tutupi auratnya. Karena amarah seringkali menimbulkan perbuatan-perbuatan atau kata-kata yang tidak terkontrol, akhirnya menjatuhkan martabat pelakunya. Dan siapa yang bisa mampu menahan kemurkaannya padahal ia mampu untuk melaksanakannya, maka Allah akan penuhi hatinya dengan keridhaan kelak pada hari kiamat. Seorang
raja yang marah kepada bawahannya padahal dia mampu untuk melakukannya. Seorang suami, ya bapak rumah tangga, ia menahan amarahnya padahal ia mampu untuk melakukannya. Maka pada hari kiamat pun dalam riwayat yang lain, Allah akan panggil dia, lalu Allah akan pilihkan kepada dia salah apa dari bidadari-bidadari surga yang ia mau. Lalu Rasulullah bersabda, "Wa man masya ma'a akhi." Siapa yang berjalan bersama saudaranya pada kebutuhan dia, sampai ia memenuhi hajatnya, maka Allah akan selamatkan, Allah akan kokohkan kakinya di hari di mana banyak kaki tergelincir ketika melewati jembatan Sirat. Banyak kaki yang tergelincir dan masuk ke dalam api neraka. Maka orang yang membantu saudaranya, berjalan bersama saudaranya sampai memenuhi kebutuhannya, kata Rasulullah, Allah akan kokohkan kakinya untuk melewati jembatan Sirat itu, sehingga ia tidak tergelincir. Sungguh ini petuah yang sangat bermanfaat untuk kita ya akhi. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu melaksanakan petuah-petuah Nabi SAW dalam hadis ini, sehingga menjadi orang yang paling bermanfaat untuk manusia, sehingga kita menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.